Selamat malam, selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Saudara, pernyataan terbaru dari Amerika Serikat terkait konfliknya dengan Iran disampaikan oleh Presiden Donald Trump yang bilang akan membantu membebaskan kapal-kapal yang terjebak di kawasan Selat Hormuz. Alasannya karena kemanusiaan, di mana banyak kapal yang terjebak mulai kekurangan makanan serta persediaan lain. Pertanyaannya, apakah ini sekedar misi kemanusiaan atau malah sinyal keterlibatan militer yang lebih dalam di tengah negosiasi dengan Iran yang belum tercapai? Sorotan lainnya di Sapa Indonesia Malam terkait investigasi meninggalnya seorang dokter intern atau dokter magang yang diduga akibat kelelahan saat menjalani masa pendidikan. Kasus ini, saudara, kemudian menyorot soal sistem pendidikan dan pembinaan dokter di Indonesia. Apakah sudah ideal atau memang ada yang harus dibenahi? Dua informasi ini dan lainnya kami hadirkan dalam Sapa Indonesia Malam. Bersama saya, Cynthia Rompas. Dan saya Radi Saputro, kita jelang Sapa Indonesia Malam selengkapnya untuk Anda. Saudara, polisi memastikan ada 4 pembegal seorang kurir JNE di wilayah Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat yang terjadi pada Minggu siang. Dari 4 pelaku, 2 orang telah ditangkap. Aksi begal menimpa seorang kurir saat mengantarkan paket. Peristiwa terjadi sekitar pukul 13:30 waktu Indonesia Barat saat korban berhenti meneduh di pinggir jalan. Kapolsek Astana Anyar Kompol Fetrizal mengatakan total ada 4 orang pelaku yang terlibat dalam aksi begal ini. Polisi kini melakukan pengembangan terhadap 2 pelaku lainnya. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa pisau lipat yang digunakan untuk mengancam korban. Pengembangan dugaan 2 pelaku lainnya, dan total ada 4 orang pelaku yang beraksi pada siang tadi. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa anggota masih melakukan penyelidikan di lapangan untuk mengungkap pelaku lainnya. Sebelumnya hari Minggu siang, seorang kurir paket menjadi korban begal saat berteduh dari hujan di Kota Bandung dan terekam dalam kamera pengawas milik lingkungan perumahan. Menurut korban, awalnya 2 pelaku datang dengan 1 sepeda motor dan pura-pura ikut berteduh. Tak lama kemudian, 2 pelaku lain menyusul. Korban langsung ditodong senjata tajam oleh 4 pelaku dan langsung membawa kabur sepeda motor beserta belasan paket yang sedang diantar oleh korban. Korban lalu melaporkan kejadian ini kepada rekannya dan diantar ke polisi. Peristiwa lainnya, polisi mengagalkan keberangkatan 128 pekerja migran ilegal yang rencananya akan menuju Malaysia. Para pekerja migran ilegal tersebut diselamatkan dari beberapa lokasi pelabuhan tikus di Kota Pekanbaru, Dumai, dan Bengkalis. 14 orang pelaku ditangkap dengan berbagai peran seperti pencari calon pekerja migran hingga berperan sebagai penyalur. Modus para pelaku mengiming-imingi bekerja di negara tetangga dengan gaji besar hingga biaya keberangkatan yang murah. Para pelaku juga menarik biaya keberangkatan kepada korban berkisar 3 juta hingga 10 juta rupiah, tergantung daerah asal korban. Dari hasil penyidikan, setiap para pelaku dari jaringan ini tidak saling kenal. Mereka berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp. Faktanya adalah mereka tidak dibekali dengan paspor, kemudian mereka menggunakan jalur tikus, kemudian menggunakan sarana speedboat atau kapal-kapal yang nelayan, kemudian keluar dari pintu-pintu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sorotan lain, saudara, musisi sekaligus anggota DPR RI Ahmad Dhani mendatangi Barreskrim Polri untuk melakukan konsultasi kepada pihak kepolisian terkait akun media sosialnya yang hilang. Dengan didampingi kuasa hukum, Ahmad Dhani mendatangi kantor Barreskrim Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan pada Senin siang. Kedatangannya untuk berkonsultasi kepada pihak kepolisian Siber Mabes Polri terkait akun atau postingan media sosial yang hilang. Dari konsultasi tersebut diketahui bahwa akunnya tidak mungkin ditangguhkan
karena mass report atau laporan massal dan diduga ada orang penting yang melaporkan akunnya berkaitan dengan suatu unggahan. Konsultasi kali Pak? Ya, proses Instagram bisa di take down itu dari mana? Dan menurut teman kita di atas itu nggak mungkin dari laporan, mungkin dari laporan mass report nggak mungkin. Itu dilihat ini ada orang penting yang bisa sampai ke akses atas untuk bisa men-take down. Kementerian Kesehatan, Saudara, menurunkan tim investigasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Daud Arif, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, pasca meninggalnya dokter magang yang diduga akibat kerja berlebihan. Pemeriksaan berlangsung selama 7 jam dengan memeriksa administrasi, manajemen rumah sakit hingga meminta keterangan sejumlah rekan almarhumah. Namun hasil pemeriksaan sepenuhnya akan disampaikan oleh Kementerian Kesehatan setelah investigasi lanjutan rampung dilakukan. Dr. Mita merupakan dokter magang asal Universitas Sriwijaya. Korban diduga meninggal karena beban kerja yang berlebihan saat bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Daud Arif, Kuala Tungkal, Jambi. Sebenarnya mereka melihat dari sesuai dengan yang ada itu terkait dengan jadwal apa segala macam, dan data-datanya sudah kita sampaikan, nanti tunggu hasil dari kementerian aja karena mereka nanti yang melaksanakan untuk rilis yang sebenarnya seperti apa. Itu mungkin. Orang yang diperiksa berapa orang? Kalau yang diperiksa itu termasuk ruangan juga, termasuk tadi dokter pembimbing, termasuk juga dari manajemen, itu semua ditanyain tadi. Berapa lama Pak hasilnya? Gimana? Hasil Hasil belum. Kita tunggu nanti hasil dari rilis Kemenkes. Pak, kan Sementara itu hingga saat ini Polda Jambi masih belum menerima laporan resmi terkait kasus meninggalnya dokter magang yang diduga karena beban kerja berlebihan. Meski begitu, polisi memastikan akan tetap berkoordinasi dengan pihak terkait. Saat ini kami masih menunggu hasil dari Kementerian Kesehatan RI yang nanti akan melakukan asistensi, dan tentunya kami tetap melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan timnya apabila nanti ada pelaporan atau tidak. Dan sampai dengan saat ini kami masih menunggu, apabila nanti ada laporan resmi tentunya akan kami tangani secara profesional. Ibunda Dr. Mita Aprilia Asmi, Okta Yusri, menyatakan sebelum meninggal dunia, anaknya sempat menjalani rawat inap di rumah sakit akibat tidak sadarkan diri. Kepada keluarga, almarhumah juga sempat mengeluhkan kelelahan karena bekerja mulai jam 8 pagi dan pulang pukul 11 malam. Dihubungi keluarga waktu hari itu tidak bisa dihubungi. Lusanya kami hubungi lagi, tidak bisa dihubungi, sehingga saya menelpon temannya untuk nanya Mita ada jaga di GD apa enggak. Ternyata Mita ada di kosan tapi sudah di bawah. Dia temannya di kamar udah enggak ada, dia ada di bawah dalam kondisi tidak sadar. Ya, dia sempat bercerita bahwa capek katanya. Jadwalnya dari pagi sampai malam, dari jam 8 sampai jam 8 pagi sampai jam 8 malam, tapi pulangnya jam 11 malam. Untuk mengetahui perkembangan audit penyebab kematian dokter magang di RSUD Kiai Haji Daud Arif, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Sudah ada Ratna Sari. Ratna, bagaimana perkembangan audit yang dilakukan Kemenkes? Apa saja yang diselidiki dan apakah sudah ada hasilnya terkait dengan audit ini? Sore saudara, dapat saya sampaikan saat ini saya melakukan dari Rumah Sakit Umum Daerah Raden Masjid Jambi. Sebelumnya tim investigasi dari Kementerian Kesehatan Indonesia telah melakukan audit di Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Tungkal dan akan melanjutkan audit ke Rumah Sakit Daerah Jambi. Hingga saat ini proses audit masih terus dilakukan dan tim kesehatan akan mengumpulkan sejumlah temuan dari berbagai sumber untuk memastikan
memastikan penyebab kematian korban. Selain itu juga saudara dapat saya sampaikan juga sebelum meninggal memang korban sempat dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Jambi. Menurut keterangan dari PLT Direktur Umum Rumah Sakit Umum Matahari Jambi, saat kondisi korban masuk saat itu kondisi pasien mengeluhkan gejala sesak napas dan setelah didiagnosa medis terakhir ternyata korban mengalami diagnosa tuberkulosis paru. Namun setelah dirawat beberapa hari di rumah sakit kondisi korban membaik. Selain itu juga di Rumah Sakit Raden Matahari Jambi ini korban dirawat selama 3 hari dan setelah itu korban menunjukkan kondisi membaik pada tanggal 24 April korban sudah diperbolehkan pulang. Namun pihak rumah sakit telah mengagendakan pada tanggal 29 April kemarin korban melakukan kontrol ulang kuliah. Ya, Ratna, lalu adakah yang dibawa oleh tim Aidit? Apakah ada dokumen seperti roster atau penjadwalan terkait dengan Dr. Mita ini? Ya, Cynthia dan juga saudara, untuk tahu lebih pasti apa saja dokumen dan barang bukti yang diamankan dibawa oleh tim investigasi, kita akan sama-sama tanyakan sebentar lagi karena tim investigasi masih berjalan menuju Kota Jambi ke Rumah Sakit Umum Raden Matahari Jambi. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Ratna Sari melaporkan langsung. Saudara, kesorotan lainnya di Sapa Indonesia Malam, masa nelayan menggelar unjuk rasa di alun-alun Kabupaten Pati dan menuntut pemerintah menurunkan harga BBM non-subsidi bagi kapal nelayan. Peserta aksi turun ke jalan dan berorasi di depan kantor Bupati untuk menyampaikan tuntutannya. Mereka meminta pemerintah menurunkan harga BBM non-subsidi untuk nelayan yang melaut menggunakan kapal dengan beban di atas 30 gross ton. Akibat kenaikan harga BBM non-subsidi, nelayan tidak bisa melaut karena biaya operasional mereka membengkak. Nelayan itu harga 10.000 itu menjangkau perbakalan. Bon bakul dulu itu masalah belanja. Jadi ini udah hampir 2 bulan nggak melaut, Pak? Enggak. Pelaksana tugas Bupati Pati menerima aspirasi nelayan dan berjanji akan menindaklanjuti dengan meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan memberi keringanan bagi nelayan. Usai ditemui PLT Bupati Pati, massa nelayan membubarkan diri dengan tertib. Kendati demikian, massa nelayan berjanji akan menggelar aksi ke Jakarta jika tidak ada tindak lanjut atas tuntutan yang disuarakan hari ini. Aspirasi ini tidak sampai ke pusat, nanti kami akan mengawal Bapak Ibu semua. Kalau misalkan ini belum ditanggapi oleh pemerintah pusat, kami akan ikut bersama bapak-bapak semua untuk datang ke pusat untuk mendapatkan harga BBM yang sesuai dengan apa yang bapak-bapak sekarang inginkan. Sebelumnya ratusan kapal nelayan berukuran di atas 30 gross ton di Pati, Jawa Tengah tidak bisa melaut akibat kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi. Harga BBM non-subsidi naik dari Rp17.000 menjadi Rp30.000 per liter. Akibatnya puluhan ribu nelayan terpaksa menganggur. Kenaikan harga BBM non-subsidi ini juga berdampak pada sepinya aktivitas pelelangan ikan hingga sektor pengolahan ikan yang ikut berhenti beroperasi. Sementara itu, Saudara, Pertamina memastikan stok BBM bagi nelayan di Pati, Jawa Tengah masih aman dan tercukupi. Nelayan yang kapalnya di bawah 30 gross ton dapat menggunakan BBM subsidi. Sementara untuk kapal di atas 30 ton tidak mendapatkan subsidi karena tergolong industri. Untuk di Kabupaten Pati sendiri, keandalan stok mencapai
2,7 kali lipat dari konsumsi harian normal. Hal ini mampu mencukupi kebutuhan masyarakat, termasuk di dalamnya nelayan kecil. Disampaikan bahwa nelayan yang tergolong di bawah 30 GT berhak mendapatkan BBM solar subsidi melalui surat rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. Sementara itu, untuk nelayan dalam kategori di atas 30 GT bisa menggunakan BBM non-subsidi sesuai dengan peraturan yang berlaku karena tergolong dalam kategori usaha industri. Sorotan lainnya, saudara, seorang bocah berumur 10 tahun di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, tewas ditabrak rombongan motor gede. Kejadian naas ini terjadi saat rombongan moge yang jalan beriringan di jalur lintas tengah Trans Sulawesi Poros Rantepao Palopo, tepatnya di Kelurahan Nanggala, Kabupaten Toraja Utara. Salah satu pengendara moge diduga melakukan aksi freestyle, namun tiba-tiba oleng, membuat pengendara jatuh, dan sementara motornya melaju tanpa terkendali menabrak seorang bocah yang berada di pinggir jalan. Korban yang berstatus pelajar sekolah dasar sempat dievakuasi ke rumah sakit namun akhirnya meninggal. Kasus moge tabrak bocah ini sekarang ditangani Satlantas Polres Toraja Utara. Dari keluarga berharap bahwa kasus yang menimpa kami sangat mengharapkan supaya proses hukum tetap berjalan dan keadilan yang kami harapkan, dan kasus ini tetap berlanjut sampai tuntas dan proses hukum tetap berjalan. Laki Ridwan terjatuh dari sepeda motor masih tetap bergerak sejauh kurang lebih 24 meter ke depan. Sepeda motor Harley Davidson yang bergerak ke depan menabrak lelaki Julfihan yang berada di bahu jalan sebelah kiri. Setelah menabrak lelaki Julfihan, terjatuh ke sawah yang berada di sebelah kiri jalan. Sepeda motor Harley Davidson juga terjun ke sawah yang berada di sebelah kiri jalan. Informasi lain, saudara, militer Israel mengklaim berhasil menemukan dan menghancurkan terowongan sepanjang 80 meter yang digunakan oleh Hizbullah di Lebanon Selatan. Rekaman menunjukkan pasukan Israel bergerak maju di Lebanon Selatan. Nampak juga tank yang menghancurkan benteng-benteng Hizbullah. Militer Israel mengklaim hanya dalam seminggu terakhir, Brigade ke-401 menemukan lebih dari 100 sarana tempur Hizbullah. Israel berencana menduduki zona penyangga selebar 10 km di sepanjang perbatasannya. Sapa Indonesia Malam, jeda sejenak, kami kembali sesaat lagi. Saudara, Hizbullah memamerkan rudal yang tersembunyi jauh di dalam terowongan bawah tanah yang luas. Hizbullah secara konsisten menargetkan tank-tank dan kendaraan militer Israel di wilayah Lebanon Selatan. Selain rudal konvensional, Hizbullah melancarkan serangan menggunakan drone presisi, termasuk teknologi berat optik yang menargetkan pangkalan militer Israel. Hizbullah juga menghujani wilayah Israel dengan rudal peledak tinggi sebagai balasan atas agresi Israel di Lebanon. Kota Habuj di distrik Nabatih, Lebanon Selatan porak-poranda pasca serangan Israel Jumat lalu. Rekaman video menunjukkan bangunan yang hancur dan kendaraan yang terbakar dengan puing-puing berserakan di sepanjang jalan. Sementara alat berat bekerja untuk membersihkan puing-puing itu. Pada hari Jumat, tentara Israel mengeluarkan peringatan evakuasi kepada penduduk beberapa desa.
Pemerintah Israel akan membeli 2 skadron jet tempur dari Amerika Serikat yang nilainya mencapai puluhan dolar Amerika Serikat. Selain membeli jet tempur, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga berencana meningkatkan produksi persenjataan dalam negeri agar tidak bergantung pada negara lain. Netanyahu juga menegaskan kesiapan militer Israel untuk menjangkau wilayah jauh, termasuk Iran. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya ketegangan kawasan, termasuk konflik di Gaza dan konfrontasi dengan Iran, serta kelompok Hizbullah di Lebanon Selatan. אי פעם, וישראל תמיד חייבת להיות הרבה יותר חזקה מהאויבים שלנו. ולכן אני דוגל בשני עקרונות, התעצמות ועצמאות. ביחס להתעצמות, אנחנו רוכשים 2 טייסות של מטוסים חדישים, F-35 ו-F-15IA. המטוסים הללו מחזקים את העליונות האווירית הישראלית המוחצת, עליונות שהוכחה גם בעמק לביא ועכשיו בשאגת הארי. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyebut bahwa saat ini Amerika tengah mencekik Iran melalui aksi blokade Selat Hormuz. Hal itu disampaikan Bessent pada media Fox News. Scott mengatakan Iran tidak mampu membayar tentara mereka. Dan aksi blokade yang dilakukan Amerika Serikat merupakan blokade ekonomi yang nyata. Ia juga mengomentari pertemuan mendatang antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping yang telah dijadwal ulang dari April ke Mei. Bessent juga mengklaim bahwa Tiongkok telah mendanai Iran melalui pembelian minyak mereka. And I can tell you that we are suffocating the regime, and they are not able to pay their soldiers. This is a real economic blockade, and it is in all parts of government, all hands on deck. President Trump has made the world safe. He said Iran cannot have a nuclear weapon. They have to turn over their nuclear, their enriched uranium. He's wiped out their Air Force, wiped out their Navy, wiped out their factories, but that they are the largest state sponsor of terrorism, and China has been financing them with their energy purchases, and we've been encouraging them not to. And that is a topic of ongoing discussion. Sementara itu, mata uang nasional Iran, rial, merosot ke rekor terendah di saat blokade Angkatan Laut Amerika Serikat meningkatkan tekanan pada kondisi ekonomi Iran yang babak belur di tengah gencatan senjata yang rapuh. Rial Iran sempat stabil pada minggu-minggu awal perang, sebagian dikarenakan perdagangan atau impor. Kemerosotan mata uang rial Iran dimulai pada minggu ini, di mana nilainya mencapai rekor terendah pada hari Rabu, yakni sebesar 1,8 juta rial per dolar. Warga Teheran juga sudah mulai merasakan kenaikan harga barang pasca penutupan Selat Hormuz. Sejumlah kapal masih dalam kondisi terjebak di perairan Selat Hormuz setelah Amerika Serikat memberlakukan blokade laut terhadap Iran untuk memotong pendapatan Iran dari ekspor minyak. Komando Pusat Militer AS, US Central Command atau CENTCOM menyebut 45 kapal komersial telah diminta berbalik arah demi mematuhi blokade yang sedang berlangsung. Aktivitas patroli laut intensif pun diklaim terus dilakukan di perairan internasional. Situasi ini terjadi setelah eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran, termasuk aksi militer bersama dengan Israel yang memperkeruh stabilitas kawasan. Iran dilaporkan menerapkan skema berbayar bagi kapal tanker yang ingin melintas dengan aman di Selat Hormuz, di bawah pengawasan Garda Revolusi Iran atau IRGC. Kapal diwajibkan mengikuti prosedur ketat dan membayar biaya tertentu untuk mendapatkan izin melintas. Namun kebijakan ini menimbulkan dilema bagi pelaku industri pelayaran, karena membayar tarif tersebut berpotensi melanggar hukum Amerika Serikat setelah AS memperingatkan bahwa pembayaran tarif tersebut dapat dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap organisasi teroris dan berujung pada sanksi. Melalui pernyataan tertulis,
Badan Intelijen Keuangan dan Penegakan Hukum yang berada di bawah Departemen Keuangan AS menyampaikan akan mengenakan sanksi kepada pihak manapun yang berani menyetor uangnya demi keselamatan ke pemerintah Iran. Peringatan sanksi tidak hanya ditujukan kepada warga negara maupun perusahaan yang terikat hukum AS, namun juga perusahaan di luar otoritas hukum negara tersebut. Warga negara Amerika Serikat dan entitas asing yang dimiliki atau dikendalikan oleh Amerika Serikat dilarang untuk bertransaksi dengan pemerintah Iran, termasuk penyediaan atau penerimaan layanan. Amerika Serikat juga melarang warga negaranya untuk melakukan transaksi dengan Korps Garda Revolusi Islam yang dikenai sanksi berdasarkan beberapa wewenang, termasuk sanksi non-proliferasi dan kontra-terorisme dan merupakan organisasi teroris asing yang ditetapkan. Kapal-kapal dari semua negara yang masuk atau keluar dari pelabuhan dan garis pantai Iran juga tunduk pada blokade laut yang diberlakukan oleh US Central Command. Presiden Trump memperingatkan Amerika bisa melancarkan serangan militer baru jika Iran berperilaku buruk. They told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact wording now, yeah. Under what circumstances would you restart military strikes on targets? Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But, you know, it's a possibility that could happen, certainly. Di sisi lain, Iran membantah keras legitimasi tindakan tersebut. Iran menilai langkah Amerika Serikat justru merusak upaya diplomasi. و اون تفاهم چیست؟ تفاهم متمرکز هست بر خاتمه جنگ. ما در رابطه با موضوع هسته‌ای خب در دوره ریاست جمهوری جدید آمریکا تو این یک سال و نیم بارها صحبت کردیم. 2 بار بعد از صحبت‌های ما در حین صحبت اونها تجاوز نظامی داشتن به ایران. الان هم مشخص هست که جدی نیستند. هم در مورد بحث رفع تحریم، ببینید شما نمیتونید ادعا بکنید که من همه تحریم ها رو بر می‌دارم، همزمان تحریم ها رو تشدید بکنید، بدتر از اون شما مرتکب دزدی دریایی بشید. Gangguan terhadap lalu lintas kapal di Selat Hormuz yang merupakan salah satu jalur distribusi minyak terpenting dunia memicu kekhawatiran global terhadap stabilitas pasokan energi dan keamanan kawasan. Donald Trump berencana mengawal kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz yang kini masih terjebak akibat konflik dengan Iran. Lalu apa rencana Amerika ini akan disetujui Iran atau malah menjadi konflik semakin meluas? Kami bahas di Sapa Indonesia Malam setelah jeda. Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan pihaknya akan membantu membebaskan kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz. Trump menyebut upaya pembebasan kapal ini dilakukan atas dasar kemanusiaan. Melalui media sosialnya, Trump mengumumkan Project Freedom atau proyek kebebasan. Melalui proyek kebebasan ini, pihak Trump akan memandu kapal keluar dari Selat Hormuz. Trump menyebut Amerika akan memulai operasi tersebut pada Senin pagi. Trump mengungkap saat ini banyak kapal yang telah lama terjebak di Selat Hormuz. Sebagian dari awak kapal tersebut mulai kekurangan makanan dan kebutuhan lainnya. Trump menegaskan jika langkah pembebasan kapal ini diganggu, Amerika akan menindak tegas. Di media sosialnya, Trump menulis, ini adalah tindakan kemanusiaan atas nama AS, negara-negara Timur Tengah dan khususnya Iran. Banyak dari kapal-kapal ini kekurangan makanan dan segala sesuatu yang diperlukan. Jika proses kemanusiaan ini diganggu, maka harus ditangani dengan tegas, begitu kata Donald Trump. Saudara, Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, akan mulai membebaskan kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz mulai Senin pagi waktu setempat. Melalui operasi yang disebut sebagai upaya membuka kembali jalur pelayaran vital dunia.
Selain aspek militer dan navigasi, Amerika Serikat juga mengeluarkan ancaman sanksi terhadap pihak manapun yang membayar tarif ke Iran untuk melintasi Selat Hormuz. Lalu apa makna strategi ganda yang diterapkan Amerika Serikat? Apakah ini juga jadi strategi Amerika Serikat untuk menekan ekonomi Iran? Kita akan membahasnya dengan dua narasumber, pengamat Timur Tengah Universitas Padjadjaran Dina Sulaiman dan Muradi, Profesor Muradi, Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran. Selamat malam, Bu Dina, Prof. Muradi. Malam. Selamat malam. Mas Radit, Dina, apa kabar? Ya, Prof. Ya, saya ke Bu Dina dulu. Bu Dina, Presiden Trump katanya akan membuka Selat Hormuz agar kapal-kapal bisa lewat, sekaligus mengancam sanksi bagi mereka yang membayar tarif di Selat Hormuz kepada Iran. Apa yang bisa Anda analisis dari strategi Amerika Serikat ini, terutama khususnya yang keluar dari mulut Donald Trump? Ya, ini kelanjutan dari sikap Trump selama ini ya, selalu main ancam dan berkali-kali sebelumnya dan berbagai jenis ancaman yang sudah dikeluarkan. Nah, ancaman yang terbaru mengenai akan mengawal, artinya kan berarti mendeploy kapal-kapal perang ya. Sekarang pertanyaannya apakah memungkinkan kapal-kapal perang dalam ukuran besar atau kapal induk itu bisa melakukan pengawalan itu secara teknis di kawasan Selat Hormuz. Kemudian yang kedua, seandainya betul kapal-kapal perang Amerika Serikat atau juga bahkan kapal induknya mendekat, itu kan justru bahkan lebih terjangkau ya oleh drone dan rudalnya Iran, sehingga posisi Angkatan Laut Amerika justru malah semakin terancam. Sehingga saya pikir dalam kondisi seperti ini ancaman Trump ini lebih bertujuan untuk menciptakan citra atau image bahwa dia masih memegang kontrol, dia masih memiliki inisiatif di kawasan tersebut untuk menenangkan audiens domestiknya maupun juga untuk menenangkan sekutu-sekutunya bahwa Iran masih bisa ditundukkan dalam impiannya Trump ya tentu saja. Ya, ini sebelum saya lanjutkan khusus soal pembebasan kapal-kapal di Selat Hormuz, ada berita paling baru dari Selat Hormuz terutama, ini kapal-kapal perang Amerika Serikat baru saja beritanya masuk ke kami diserang oleh Angkatan Laut Iran, oleh rudal-rudal Angkatan Laut Iran. Saya langsung saja ke Prof. Muradi. Apa yang terjadi kalau seperti sekarang ini yang barusan saya bacakan beritanya? Apakah perang di Selat Hormuz justru akan terjadi, Prof. Muradi? Ya, ada tiga hal, Mas Radit. Yang pertama, ini berkaitan soal dinamika di dalam negeri yang memang pada akhirnya yang membuat Donald Trump harus melakukan inovasi secara taktik militer dan pertahanan untuk bisa kemudian tetap eksis dan bisa di atas angin. Yang kedua, kalau kemudian ada serangan, itu tadi disampaikan Mbak Dina bahwa memang pada akhirnya saya meyakini betul kalau selama kemudian Amerika Serikat masih dalam posisi sendiri ya, tidak dengan sekutu, tidak dengan NATO, tidak dengan kemudian negara yang biasa membantu mereka, maka itu tidak dalam posisi yang firm. Firm artinya mereka akan melakukan upaya manuver politik dan militer untuk menekan Iran. Nah, yang ketiga, sejauh ini saya kira kalaupun dilakukan battle war-nya ya ada di Selat Hormuz. Saya ingin mengatakan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Trump jauh lebih sebagai psychology war ketimbang kemudian langkah-langkah yang sifat nyata gitu, Mas Radit. Lalu dengan serangan yang baru saja terjadi, Prof, kira-kira akankah ancaman Trump justru lebih dulu dipatahkan oleh serangan Iran ini? Ya, secara teori pendekatan militer memang pada akhirnya lebih lakukan oleh Iran adalah langkah untuk kemudian melakukan preventif ya. Saya kira dengan langkah itu mereka kemudian mengusir, menghalau dan seterusnya. Jadi secara taktik militer pada akhirnya sebenarnya disampaikan Trump itu membuka strategi rahasia militer ya untuk melakukan upaya mengepung dan mematahkan ruang gerak dari Iran terutama di daerah di Selat Hormuz. Yang kedua, secara prinsipil saya kira keberadaan dari pasukan militer yang ada di Iran, Amerika yang ada di sekitar Selat Hormuz itu lebih banyak soal membangun sewer belaka ketimbang menyiapkan operasi yang sifatnya lebih besar. Oke, Bu Dina, dengan serangan yang baru saja saya sebutkan, apakah ini juga
salah satu bentuk respons Iran terhadap tekanan ekonomi yang diberikan Amerika Serikat. Karena apapun taktik Donald Trump sepertinya untuk menekan dari sisi ekonomi, terutama tadi ancaman-ancaman jika melewati Selat Hormuz membayar tarif akan akan ditindak tegas begitu. Bagaimana Anda melihat ini? Kalau kita melihat dari pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran kan sudah pada ini ya, sebutan yang sudah disampaikan Iran adalah Amerika Serikat melakukan aksi pembajakan. Ya, ketika posisinya sebagai pembajak laut, dan bahkan Trump juga di pernyataannya juga dengan bangga ya mengakui bahwa sudah melakukan pembajakan. Artinya memang Iran juga berhak ya menjaga keamanan kapal-kapalnya, sehingga saya pikir itulah alasannya Iran melakukan serangan. Dan tentu saja ini akan menjadi eskalasi ya, ketika Iran menyerang tentu Amerika Serikat juga akan melakukan pembalasan. Cuma kita perlu tunggu juga apakah Amerika Serikat mau terus melakukan serangan secara penuh seperti sebelumnya 40 hari yang sejak 28 Februari itu, karena dari sisi amunisi, dari sisi pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan sekarang kan sudah rusak ya, sudah sekitar 16 itu sudah rusak dan diakui sendiri oleh media Amerika Serikat sendiri. Artinya Amerika Serikat juga tidak punya kemampuan penuh lagi seperti sebelumnya di tanggal 28 Februari untuk melakukan serangan besar seperti itu terhadap Iran, sehingga mungkin saja akhirnya Amerika Serikat keluar begitu saja seperti yang terjadi bulan Maret 2025 ketika Amerika Serikat datang ke Laut Merah untuk menyerang Ansarullah Yaman. Itu dalam 52 hari akhirnya ya pergi begitu saja, menyatakan kalah atau menang gitu. Ya, ini lucu sekali sepertinya, Prof ya. Tadi dikatakan oleh Bu Dina bahwa sebenarnya yang melakukan dalam tanda kutip pelanggaran di Laut Hormuz atau di Selat Hormuz adalah Amerika Serikat sendiri. Tadi Bu Dina sudah mengatakan bahwa yang melakukan pembajakan adalah Amerika Serikat, karena sudah stated juga ya mereka dengan bangga mengatakan membajak. Tapi lucunya Donald Trump kemudian mengatakan ada aksi Project Freedom for the sake of humanity katanya, untuk kemanusiaan. Ini pernyataan dua pernyataan bertolak belakang dan akhirnya berimplikasi pada reaksi yang memicu Iran kesal mungkin ya saat ini. Dan apakah yang dilakukan sudah tepat oleh Iran, Prof? Ya, dalam teori militer kan memang upaya untuk melakukan preventif counter yang memang sifatnya mengarah pada menjaga kedaulatan, saya kira perlu dilakukan. Dan saya kira apa yang dilakukan Iran sejauh itu kemudian tidak terprovokasi dengan pendekatan hit and run yang coba dilakukan oleh Amerika Serikat di sekitar Selat Hormuz, saya kira nggak ada masalah. Hanya masalahnya yang kedua adalah saya tidak yakin betul bahwa akan ada terjadi peperangan yang luar biasa di Selat Hormuz. Karena deploy pasukan, kemudian kapal perang dan mothership yang mereka kirimkan sekitar itu tidak cukup bisa untuk menyatakan mereka melakukan agresi untuk yang jauh lebih cepat, jauh lebih eskalatif ya, misalnya katakanlah serangan dan seterusnya. Jadi kalaupun nanti terjadi peperangan, justru problem kita bukan di antara US dengan Iran, tapi juga efeknya adalah yang disampaikan dari Bunia tadi, bahwa kondisi jalur pasok energi itu terganggu betul, karena dua-duanya menjadi problem baru, dan itu saya kira menjadi problem membesar ketika kemudian tidak segera masuk ke meja perundingan begitu. Nah, dengan kondisi sekarang ada serangan dari Iran kepada kapal-kapal perang Amerika Serikat. Saya ke Bu Dina lagi. Kira-kira akan bagaimana reaksi negara-negara pengguna Selat Hormuz seperti Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, atau negara-negara Teluk lainnya misalnya terhadap ancaman yang bukan ancaman lagi ya, bahkan sudah aksi yang dilakukan oleh Iran ini. Tapi saya akan tanyakan itu nanti setelah jeda. Bu Dina bisa dijawab di Sapa Indonesia Malam. Total bersama kami ya. Saudara, kantor berita Fars Iran melaporkan bahwa sebuah kapal perang Amerika Serikat yang bermaksud melewati Selat Hormuz terpaksa putar balik. Kapal perang itu ditembak setelah mencoba mengabaikan peringatan dari Angkatan Laut Iran.
Laporan yang belum dapat diverifikasi secara independen mengatakan bahwa 2 rudal menghantam fregat Angkatan Laut Amerika Serikat saat berlayar melalui jalur tersebut. Iran menganggap perlintasan kapal AS itu sebagai pelanggaran keamanan lalu lintas dan pelayaran di dekat Pulau Jask. Sebelumnya militer Iran merespons pernyataan Presiden Trump yang akan mengawal kapal untuk meninggalkan Selat Hormuz. Militer Iran tegaskan pasukan asing yang mendekati atau memasuki Selat Hormuz akan jadi target militer Iran. Komandan Markas Besar Militer Iran, Maijen Ali Abdullah, menyatakan Selat Hormuz berada di bawah kendali militer Iran. Kapal-kapal yang akan keluar atau masuk Selat Hormuz harus berkoordinasi dengan militer Iran. Dalam pernyataan yang dibacakan presenter TV Iran, Maijen Ali peringatkan pasukan bersenjata asing, terutama militer Amerika Serikat, yang mencoba masuk perairan Selat Hormuz akan jadi target militer Iran. در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مرور امن با هماهنگی نیروهای مسلح صورت. فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا گفت ما با تمام توان امنیت تنگه هرمز را حفظ و پرقدرت مدیریت می‌کنیم و به تمام کشتی‌های تجاری و نفتکش اعلام می‌کنیم از هر گونه اقدامی برای تردد بدون هماهنگی نیروهای مسلح مستقر در تنگه هرمز خودداری نمایند تا امنیت آنها به خطر نیفتد. سرلشکر خلبان علی عبداللهی اعلام کرد هشدار می‌دهیم هر نیروی مسلح بیگانه به خصوص ارتش متجاوز آمریکا چنانچه قصد نزدیک شدن و ورود به تنگه هرمز را داشته باشد مورد تهاجم قرار خواهند گرفت. Ya, tadi sebelum jeda saya bertanya ke Budina tentang situasi yang paling akhir di Selat Hormuz, terutama respons dari negara-negara pengguna Selat Hormuz. Kira-kira saya juga curious atau penasaran juga, mereka akan seperti apa? Kalau Budina membacanya bagaimana? Seperti Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, atau negara-negara Teluk lainnya terhadap situasi yang baru saja terjadi di Selat Hormuz? Ya, kalau negara-negara besar seperti Tiongkok, kemudian juga India, maksudnya mereka tuh importir minyak terbesar yang dari Selat Hormuz ya. Kalau negara-negara besar ini justru sebenarnya tidak ada masalah dengan Iran ya. Kapal mereka bisa lewat karena yang dilakukan Iran adalah semua kapal yang mau lewat itu harus kerjasama dengan Iran, harus berkoordinasi dengan Iran. Jadi buat mereka nggak ada masalah negara-negara lain berkepentingan. Termasuk jika dimintai tarif itu tadi ya? Ya. Nah, yang repot itu atau yang merasa rugi saat ini adalah Amerika Serikat ya, karena Amerika yang memang tidak boleh karena dengan alasan itu yang melakukan agresi. Sehingga saya pikir sekarang opsinya tuh buat Trump sekarang ya, kalau respons dari negara-negara yang memang bekerja sama dengan Iran, saya pikir baik-baik saja, tidak ada masalah. Tapi sekarang Trump ada 2 pilihan ini ketika kapalnya sudah diserang 2 rudal oleh Iran, apakah akan membalas? Nah, kalau membalas artinya situasi akan semakin buruk, harga minyak juga makin naik, dan ini tidak diinginkan juga oleh Gedung Putih ya. Tapi juga kalau tidak membalas, kalau diam begitu saja itu juga kan mempermalukan Amerika Serikat sendiri. Jadi artinya Trump sekarang betul-betul terjepit ya situasinya. Artinya Budina, negara-negara yang tadi seperti Tiongkok, India itu juga tidak akan juga mengabaikan juga ancaman dari Donald Trump ya, kira-kira yang akan menyangsi kalau membayar tarif katanya. Ya, selama ini juga kan sebenarnya misalnya antara Iran dan China itu sudah perdagangannya sudah lancar saja. Karena ada jalur keuangan yang selain yang bukan jalurnya SWIFT-nya Amerika, jadi nggak bisa uangnya yang beredar itu nggak bisa dibekukan seperti yang diancam oleh Trump. Jadi jalur-jalur yang non tradisional itu sudah dipakai oleh Iran selama ini, sehingga ya memang perdagangannya itu tetap berjalan dengan beberapa negara yang memang berani dan mencari cara untuk bisa menembus sanksi yang ditetapkan oleh Amerika Serikat secara sepihak itu. Oke. Saya ke Prof. Muradi lagi. Prof, dari sudut pandang politik dan keamanan internasional, Prof, strategi ini mencerminkan doktrin Trump
America First atau Peace Through Strength atau bagaimana? Dan bagaimana juga pengaruhnya terhadap stabilitas keamanan global, Prof? Ya, jadi yang pertama memang dari awal Trump itu kan perspektifnya kan American sentris ya. Jadi American First tadi. Jadi apa yang dilakukan termasuk misalnya menerapkan sanksi kan perspektifnya perspektif politik hukumnya mereka, bukan proses politik hukum internasional. Jadi memang itu tidak bisa mengikat banyak pihak. Itu yang kemudian perlu dilihat. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Iran, saya kira ini akan menjadi satu stimulasi sebenarnya ada dua situasi yang saya kira akan kelihatan. Pertama, akan ada balasan. Tapi ini balasannya tidak dalam posisi yang agak besar. Kenapa? Karena konsolidasi militer Amerika Serikat itu dari awal tidak dalam kondisi yang firm ya. Nah yang kedua, ini akan memaksa mereka untuk berunding lagi dalam asumsi bahwa mereka pada akhirnya tidak dalam posisi yang bisa dimenangkan. Karena begini, beberapa kasus yang kemudian melibatkan mereka dan kemudian memaksa mereka pada akhirnya jengah. Contoh begini misalnya beberapa sekutu mereka yang kemudian diarahkan untuk mengambil minyak ke Rusia itu kemudian juga makin mahal kan karena rantai pasoknya makin panjang kan begitu. Artinya apa? Secara prinsipnya saya kira ini akan menjadi titik senario baru. Apakah kemudian masuk di dunia di meja perundingan dalam eskalasi yang sama-sama diuntungkan katakanlah, atau malah kemudian akan menjadi besar. Kalau saya melihatnya itu yang pertama, karena yang kedua konsolidasi militer Amerika Serikat itu terendah sepanjang 50-60 tahun terakhir begitu, Mas Ren. Oke, tapi bicara keamanan regional, keamanan kawasan begitu, apakah ini bisa jadi presiden berbahaya bagi jalur pelayaran vital di tempat lain, atau terutama di Selat Hormuz di dunia, misalnya juga Laut Cina Selatan misalnya, ini akan jadi presiden nggak sih, Prof? Sebenarnya? Kalau ngelihat polanya kan semua deeskalasi ya. Semua wilayah, semua yang menjadi karibnya US kan deeskalasi. Negara-negara Timur Tengah semua diam, semua kemudian menunggu dan sebagainya. Kemudian negara-negara di Eropa Asia Timur, Jepang dan Korea juga kemudian tidak terlalu tidak merespon jauh, bahkan Jepang mau membayar tarif dan seterusnya. Jadi saya kira prinsip ini akan kemudian mengarah, kalau saya membayangkan ya, akan terjadi eskalasi justru ada di Selat Hormuz. Kalau itu terjadi, saya kira yang kemudian terganggu memang pada akhirnya orang-orang yang berada di sekitar berada menjadi bagian penting dari Amerika Serikat. Karena hampir negara-negara yang kemudian sekutu US hari ini akan bergabung dengan 30 negara yang kemudian melakukan negosiasi dengan Iran. Ini yang saya kira menjadi sekali lagi menjadi kemenangan Iran kalau kemudian pada akhirnya orang negara tadi berdiskusi, berdialog atau berunding dengan Iran langsung tanpa melibatkan Amerika Serikat. Yang hari ini misalnya beberapa negara yang kemudian masih melibatkan Amerika Serikat, katakanlah itu juga kemudian sudah berpikir dua kali, termasuk misalnya katakan saya nyebut Australia ya, yang pada akhirnya kemudian sudah mulai merasa kemudian jengah juga dengan manuver dan tata strategi militer pertahanan militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat terkait dengan Selat Hormuz dan perang dengan Iran gitu, Mas Adi. Oke, saya balik lagi ke pengaruhnya terhadap sikap negara-negara di Timur Tengah, terutama yang punya afiliasi khusus terhadap Amerika Serikat. Bu Dina, UAE sudah mengatakan atau menyatakan keluar dari OPEC. Akankah ini juga reaksi yang sama akan keluar dari negara-negara Timur Tengah yang dikenal punya afiliasi bersama Amerika Serikat? Ya, keluarnya UAE dari OPEC itu menunjukkan bahwa memang perang ini memukul ekonomi negara-negara Teluk itu secara dahsyat ya. Mereka selama ini mengalami memiliki posisi yang sangat menguntungkan di Teluk. Artinya ini daerah yang aman dan kemudian investasi juga jalan. Tapi tiba-tiba sekarang situasi seperti ini dan UAE juga kan yang paling banyak mendapatkan serangan dari Iran ya, karena memang banyak sekali aset-aset Amerika Serikat di UAE. Nah, dengan keluar dari OPEC itu UAE ini berharap dia bisa memproduksi minyak sebanyak apapun yang dia mau. Karena kalau ada di dalam OPEC kan harus ikut aturan bersama ya, harus kompak nih berapa boleh diproduksi ya. Ini menunjukkan betul-betul mereka butuh uang yang lebih besar lagi karena situasi ekonomi yang sulit seperti sekarang. Nah ini ketika kohesi di antara negara-negara sesama negara Teluk ini semakin rapuh, tentu situasinya akan menurut saya ini blessing in disguise ya. Artinya mereka kemudian berpikir untuk menyelamatkan diri masing-masing. Nah, menyelamatkan diri masing-masing artinya
bersikap rasional. Saat ini kebanyakan masih belum rasional, masih takut kepada Amerika Serikat. Seandainya mereka mementingkan kepentingan nasionalnya masing-masing, itu tinggal mengatakan kepada Amerika Serikat, tolong keluar dari tanah kami nggak mau tanah kami dijadikan basis serangan ke Iran. Dan kemudian Iran kan sudah menjanjikan kalau tidak dijadikan basis serangan ya nggak akan diserang lagi. Artinya, mudah-mudahan ini proses menuju ke semakin rapuhnya persekutuan antara Amerika Serikat dan negara-negara Teluk, dan negara Teluk ini menjadi semakin mandiri dan berani untuk mengambil keputusan bersama dengan semua negara di kawasan untuk menjaga keamanan mereka sendiri tanpa perlu bergantung kepada Amerika Serikat. Dan tentu saja kuncinya sebenarnya ada di Israel ya, tanpa perlu berusaha melindungi Israel lagi. Ya sudah, biarkan saja Israel sendirian untuk melawan para pejuang Palestina. Selama ini kan situasi ini jadi karena memang Amerika Serikat itu terus-menerus berusaha melindungi Israel kan. Ya. Ini menariknya begini, saya ke Prof. Muradi lagi. Sebenarnya ada makna strategi ganda yang diterapkan oleh Donald Trump. Dual track lah ya, boleh dibilang begitu. Yang diterapkan Amerika Serikat di sini. Dalam hal ini Donald Trump. Ya, ini operasi militer atau penjagaan kapal sekaligus berusaha untuk mengamankan aset-aset, dan juga ada ancaman sanksi. Nah, kira-kira apakah ini pendekatan klasik carrot and stick ala Trump? Anda melihatnya atau ada analisis lain, Prof? Ya, kalau itu digunakan, dia ada dua syarat, Mas Adi. Pertama, saat konsolidasi di internal itu solid ya. Katakanlah didukung oleh Kongres, kemudian militernya solid, backup. Yang kedua adalah sekutu mereka juga solid. Nah, dua syarat ini nggak terpenuhi, Mas. Jadi kalau saya menangkap bahwa ini memang acak saja. Cara-cara yang kemudian saya kira tidak terukur secara politik dan tidak terukur secara pertahanan. Artinya memang secara prinsipil nggak ada ukurannya ini. Kalaupun disampaikan, lebih banyak kemudian lebih menjadi sewor saja ketimbang misalnya praktiknya. Karena begini, kalau misalnya betul titik penserangan terhadap fregat Amerika Serikat itu adalah titik konsolidasi militer, maka kita akan lihat akan ada mobilisasi militer besar-besaran ke Tasat Humurs dan juga sekitaran Iran ya. Kalau itu kita tunggu 1-2 minggu nih. Tapi kalau tidak ada, maka saya meyakini betul bahwa strategi yang disampaikan tadi, saya kira lebih banyak soal berada di lingkarannya lingkarannya Trump dan orang-orang terdekat mereka. Karena bayangkan misalnya begini, berkali-kali misalnya menteri perang mereka kemudian berdialog yang saya kira tidak terlalu substansi ya, terkait dengan misalnya bagaimana kemudian mereka harus mempertanggungjawabkan pendanaan dan pengiriman pasukan yang harus izin ataupun penetapan dari Kongres. Itu yang sampai hari ini kemudian jadi masalah baru. Jadi kalaupun nanti bergeser pada level tertentu, saya meyakini betul bahwa Ram akan kemudian menarik sebagian besar tentaranya dan kemudian akan memilih untuk berunding dengan asumsi tadi akan ada titik temu yang saya kira sama-sama diuntungkan. Itu yang saya kira hari ini saya melihatnya ada ruang itu bisa sama-sama dalam perundingan begitu. Baik, Prof. Muradi meyakini akan ada perundingan, ujung-ujungnya begitu. Nah, kalau gitu saya ke Bu Dina, kira-kira ada nggak peluang negosiasi damai yang lebih besar pasca operasi ini? Mengingat Trump juga sedang meninjau proposal Iran kan kemarin ini ya, Bu Dina? Ya, saat ini Trump itu menghadapi tekanan dari dua kubu besar. Yang pertama kubu yang pro perang, inginnya perang itu terus berlanjut. Siapa itu? Perusahaan minyak. Perusahaan minyak ini jelas untung ya ketika harga minyak terus naik seperti sekarang. Kemudian juga perusahaan militer ya, dan yang ketiga itu Israel. Nah, tapi kan juga ada di dalam negeri yang betul-betul inginnya perang segera selesai, terutama rakyat Amerika Serikat sendiri yang mengalami kesulitan ekonomi akibat perang, dan juga politisi yang bicara soal bagaimana nih nasib Republikan ketika pemilu setelah nanti. Kalau terus-menerus perang mereka bisa kehilangan suara, dan juga bisnismen yang butuh stabilitas untuk melanjutkan investasi dan lain-lain. Nah, sekarang kalau dari dalam negeri saya pikir tarik-menarik dua kubu ini yang akan berperan untuk melihat atau untuk menentukan kemana arah Trump akan berujung ya, apakah dia mau duduk di meja perundingan atau melanjutkan perang. Tapi saya sih setuju dengan Prof. Muradi tadi ya, bahwa pada akhirnya Amerika Serikat itu mau ya untuk berunding, karena memang
besar sekali kerugian yang dialami Amerika Serikat saat ini, dan tekanan-tekanan itu kan juga besar juga, sehingga mungkin saja ada perundingan, tapi dengan posisi yang seperti sekarang, Iran yang di atas angin, tentu syarat-syarat yang akan didiskusikan itu adalah syarat-syarat yang dari Iran. Nah sekarang apakah kemudian Trump akan tunduk? Sangat mungkin tunduk atau memenuhi keinginan Iran, terutama penghentian perang, seandainya tekanan terus diberikan kepada Trump oleh berbagai pihak yang tadi saya sebutkan. Saya punya pertanyaan yang mungkin bisa dijawab singkat oleh Prof. Muradi, karena waktu kita terbatas, Prof. Saya memang lebih pantas ini tanyakan pada ekonom, tapi saya ingin tanyakan hal ini dalam konteks politik dan keamanan dalam negeri. Kira-kira bagaimana implikasi jangka panjang Indonesia sebagai negara importir minyak? Karena kan kalau kacau terus-menerus seperti ini, ya seperti kita tahu, BBM non subsidi saja sudah naik, ini juga bisa menimbulkan instabilitas keamanan dalam negeri, Prof. Ya, cost untuk rantai pasoknya makin besar ya. Kita akan beli dari Rusia itu hampir 2 kali lipat dari ongkos rantai pasoknya. Jadi yang pasti harga BBM akan membumbung ya, itu yang membuat kita jadi jadi kerepotan karena kasus ini. Karena sampai hari ini kita tidak dalam posisi yang mendekat ke Iran. Itu yang saya kira tidak dilakukan. Itu yang kemudian tidak dilakukan oleh kita. Padahal Thailand, kemudian Malaysia ya, bahkan Vietnam itu merapat ke Iran. Itu yang saya agak khawatir sebenarnya, kita akan punya cadangan minyak yang tidak terlalu, karena butuh 50 hari untuk dari Rusia ke kita. Sementara dari Iran ke kita itu nggak nyampe 20 hari, Mas. Jadi saya kira ini serius kita menjadi imbas atau efek dari peperangan yang berlaut ini gini. Oke, seperti negara-negara Teluk yang tadi dikatakan Bu Dina terlalu patuh dengan Amerika Serikat, ya kenapa juga tidak dengan Indonesia, jangan terlalu patuh juga gitu ya. Kita saatnya merapat ke Iran mungkin untuk menjaga kepentingan nasional terlebih dahulu. Nanti kalau memang ada implikasi jangka panjang terhadap hubungan kita dengan Amerika Serikat, itu bisa disusun kembali, rearrange kembali. Baik, terima kasih Profesor Muradi dan juga Ibu Dina Sulaiman telah berbagi perspektifnya malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lain waktu, selamat malam, sampai jumpa. Malam, makasih Mas Radit, makasih Mbak Dina. Saudara, perang Amerika Serikat dengan Iran akankah berlanjut? Presiden Trump tunggu keputusan Kongres. Ulasannya sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda. Sendiri tidak bisa menjelaskan apa-apa terkait pertanyaan-pertanyaan kritis dari Kongres. Seluruh anggota DPR Amerika akan masuk ke dalam pemilihan legislatif dan saat ini berada di dapil masing-masing, sehingga mereka akan mendengar bagaimana kesan ataupun opini dari dapilnya terhadap keterlibatan Amerika di perang Iran. Masyarakat saat ini sedang berada di dalam kondisi di mana mereka kesulitan dalam afford basic needs gitu dari mereka gitu, sehingga sulit bagi mereka untuk bisa mendukung peperangan ini. Kongres Amerika Serikat belum membuat keputusan apapun soal serangan Amerika di bawah perintah Presiden Donald Trump ke Iran. Mengacu pada Undang-Undang Kekuasaan Perang di AS, untuk melanjutkan perang, pemerintah atau Presiden Trump harus mendapat izin Kongres paling lambat 60 hari sejak pasukan dikerahkan. Jika tidak ada keputusan Kongres, maka pasukan harus ditarik. Batas waktu 60 hari tersebut harusnya berakhir 1 Mei 2026. Namun pada 1 Mei kemarin, Senat Amerika masih reses dan baru akan bersidang pada pekan mendatang, sehingga Kongres belum bisa mengambil keputusan. Jelang berakhirnya batas waktu tersebut, Presiden Donald Trump telah menyurati Kongres dan menyatakan permusuhan dengan Iran telah berakhir dengan adanya gencatan senjata. Namun Trump tegaskan,
blokade laut terhadap Iran tetap dilanjutkan. Trump juga menyebut Amerika bisa kembali melancarkan serangan terhadap Iran. Under what circumstances would you restart military strikes on target? Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But it's a possibility that could happen soon. Mr. President, in your letter to Congress, you said the hostilities in Iran that started have been terminated. How can you say that given that the naval blockade is still being militarily enforced? Well, it's a very friendly blockade. Nobody's even challenging it. Nobody at all is challenging it. Just so you understand, many presidents have been involved in things that are very big. They never had to go through anything with respect to Congress. They considered it to be totally unconstitutional. And the Democrats in Congress that pushed this, and probably a couple of Republicans, they're hurting our negotiating ability, which is infinite right now, and they shouldn't be doing it. It's never happened before. No other president's done it, and I'm not going to be the first. Thank you very much. Di masa reses, biasanya anggota Kongres akan menyerap aspirasi konstituennya di daerah pemilihan. Suara konstituen di dapil akan menentukan sikap anggota Kongres terhadap kelanjutan perang Amerika dan Iran. Namun kebetulan pada saat ini Kongres Amerika Serikat sedang reses. Dan baru akan kembali bersidang tanggal 11 Mei. Nah, tapi yang menarik adalah justru pada saat reses ini, seluruh anggota Kongres, baik seluruh anggota DPR maupun anggota Senat, sepertiganya nanti dari Senat dan seluruh anggota DPR Amerika akan masuk ke dalam pemilihan legislatif. Dan saat ini berada di dapil masing-masing, sehingga mereka akan mendengar bagaimana kesan ataupun opini dari dapilnya terhadap keterlibatan Amerika di perang Iran. Ini yang akan menjadi posisi mereka pada saat masuk nanti ke dalam sidang. Kalau mereka menghadapi pemilihan legislatif dan berhadapan dengan opini dan pandangan serta persoalan yang dihadapi oleh dapilnya karena kenaikan harga BBM, kenaikan harga pupuk, kelangkaan juga produk-produk itu, maupun juga risiko bahwa perhatian terhadap kepentingan dan persoalan dalam negeri Amerika terabaikan dengan adanya perang. Nah, ini akan bisa mengubah disiplin partai dari anggota Partai Republik utamanya, dan ini bisa mempengaruhi suara mayoritas dalam konteks perang Iran, ya. Kelanjutan perang yang diinisiasi Presiden Trump juga akan sangat dipengaruhi suara publik Amerika yang terdampak langsung perang Amerika dan Iran. Selain itu juga, perang ini menghabiskan kurang lebih sekitar 25 miliar USD sejak 60 hari dimulainya peperangan ini. Memang itu dari military expenditure Amerika Serikat itu merupakan jumlah yang sebenarnya tidak terlalu banyak, sekitar 0,3% total ya anggarannya. Tetapi di sisi lain kita lihat ya, ini tetap menjadi kritik bagi masyarakat karena ya masyarakat saat ini sedang berada di dalam kondisi di mana mereka ya kesulitan dalam mengafford ya basic needs gitu dari mereka gitu, sehingga sulit bagi mereka untuk bisa mendukung peperangan ini. Nah, di sisi lain saya kira Donald Trump ini kan juga melakukan pengajuan ya tambahan anggaran terhadap Kongres yang sekarang kita lihat sebenarnya belum disepakati, sehingga sebenarnya ini akan menyebabkan kelelahan di bidang ekonomi bagi Amerika Serikat untuk bisa melanjutkan peperangannya. Rabu pekan lalu, Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth telah memenuhi panggilan Kongres. Dalam sidang tersebut, sejumlah anggota Kongres mencecar Hegseth soal perang Amerika dan Iran. Hegseth dicecar soal tujuan perang hingga dampak perang yang harus ditanggung rakyat Amerika. How is this war going? Do you think we're winning? Militarily on the battlefield, it's been an astounding military success. No, but are we winning the war? Absolutely. Okay, so do you call Iran closing the Strait of Hormuz winning? Well, I would say the blockade that we hold that doesn't allow anything to come in or out of Iranian ports. Okay. Do you know how much it will cost Americans in terms of their increased cost in gas and food over the next year because of the Iran war?
I would simply ask you what the cost is of an Iranian nuclear bomb. I'm going to give you that I opportunity. would simply ask you what you're but, playing gotcha sir, questions about no, it's domestic not. things. I'm not. You're saying it's a gotcha question to ask what it's going to be. Of Iran holding that straight at issue with nuclear weapons. It's $631 billion, which means it's an increase of $5,000 a year for American households. General George, let's talk about a guy who's a patriot. Somebody who every single person here in this dais and down there in that audience and out there in this world has huge admiration for. Why did he get fired? My impression is you thanked him by a text or a phone call. You didn't even do it to his face. Out of respect for these officers, we never talk about the nature of their removal, but every one of them, including myself, knows that they serve at the pleasure of the president. Him? Ultimately, out of respect to these officers, we don't reveal it. However, I will note, it's very difficult to change the culture of a department that was been destroyed by the wrong perspectives. So you think General George destroyed a culture? Banyak pengamat menilai Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth tidak mampu menjawab pertanyaan anggota Kongres. Dari situasi tersebut, Kongres diperkirakan akan menolak perpanjangan perang dengan Iran. Pete sendiri tidak bisa menjelaskan apa-apa terkait pertanyaan-pertanyaan kritis dari Kongres terkait dengan biaya perang seberapa besar yang harus selama ini kemudian pembiayaan seperti apa gitu yang sudah dikeluarkan. Tapi ketika ditanya lagi kemudian mengapa perlu perang ini, yang dijelaskan oleh Pete bahwa untuk menghancurkan peralatan-peralatan nuklir. Padahal peralatan nuklir itu tidak ada. Kalau kemudian bahwa perangkat-perangkat tempurnya Iran sudah habis gitu, sudah musnah, mengapa kemudian perlu dilanjutkan perang? Itu semuanya tidak bisa dijawab. Terkait dengan berapa banyak lagi biaya yang harus dikeluarkan oleh taxpayer untuk membayar pajak. Nah, tidak ada kalkulasi-kalkulasi yang meyakinkan dari Pete Hegseth. Sehingga saya pikir kalau sebelumnya terkait dengan rekomendasi Kongres sehubungan dengan kelanjutan perang itu disetujui dengan angka yang sangat tipis, padahal Republik itu dominan hanya sekitar 1 suara, 143, 142. Saya pikir untuk dalam konteks ini tentang biaya berapa besar perang itu tidak lebih besar, kemungkinannya malah justru ditolak gitu. Kalau memang keputusan Kongres itu menolak, akan ada manuver-manuver atau tindakan-tindakan politik yang fundamental baik dari elit politik Amerika Serikat atau tekanan dari domestik warga Amerika Serikat yang sudah capek dengan perang ini gitu. Masa reses anggota Senat yang merupakan bagian dari Kongres Amerika Serikat akan berakhir 8 Mei mendatang. Seluruh dunia menanti keputusan Kongres soal perang Iran akan diakhiri atau justru akan dilanjutkan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Kementerian Kesehatan menurunkan tim investigasi ke RSUD Kiai Haji Daud Arif, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, pasca meninggalnya dokter magang. Pembahasannya kami hadirkan selepas jeda. Saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Kementerian Kesehatan menurunkan tim investigasi ke RSUD Kiai Haji Daud Arif, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, pasca meninggalnya dokter magang yang diduga akibat kerja berlebih. Pemeriksaan berlangsung selama 7 jam dengan memeriksa administrasi, manajemen rumah sakit hingga meminta keterangan sejumlah rekan almarhumah. Namun hasil pemeriksaan sepenuhnya akan disampaikan Kementerian Kesehatan setelah investigasi lanjutan rampung dilakukan. Dr. Mita merupakan dokter magang asal Universitas Sriwijaya. Korban diduga meninggal dunia karena beban kerja yang berlebihan saat bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Daud Arif, Kuala Tungkal, Jambi. Yang diperiksa tadi Pak? Sebenarnya mereka melihat dari sesuai dengan yang ada itu terkait dengan jadwal apa segala macam, dan data-datanya sudah kita sampaikan, nanti tunggu hasil dari kementerian aja karena mereka nanti yang melaksanakan untuk
rilis yang sebenarnya seperti apa. Itu mungkin. Orang yang diperiksa berapa orang? Kalau yang diperiksa itu termasuk ruangan juga, termasuk tadi dokter pembimbing, termasuk juga dari manajemen, itu semua ditanyain tadi. Berapa lama Pak hasilnya? Gimana? Hasil belum. Kita tunggu nanti hasil dari rilis Kemenkes. Pak, kan Adapun kasus dokter magang yang meninggal dunia selama 3 bulan terakhir, yaitu sudah sebanyak 3 orang atau 3 dokter. Kasus pertama terjadi pada bulan Maret, di mana dokter mengalami gejala flu, dan pertengahan bulan Maret 2026 ia menangani kasus campak. Dokter meninggal dunia pada akhir Maret dengan diagnosis akhir campak dengan gangguan jantung dan otak. Kasus kedua, saudara, terjadi pada Februari 2026. Dokter mengalami nyeri sendi, demam, diare, hingga muntah, dan meninggal dunia pada 26 Maret 2026. Diagnosis sementara karena anemia. Kasus ketiga, dokter mengalami gejala demam pada awal Maret 2026 dan meninggal dunia pada 17 Maret 2026 dengan diagnosis akhir DHF dengan kompilasi syok. Kasus keempat, dokter yang meninggal dunia pada 1 Mei diduga karena beban kerja berlebihan. Sebelum meninggal dunia, dokter dilaporkan bekerja selama 3 bulan tanpa libur di IGD. Untuk membahas apa evaluasi dan penanganan terhadap hasil audit Kementerian Kesehatan, dan juga kita akan membahas seperti apa evaluasi yang perlu dilakukan bagi dokter muda yang bertugas. Kita bergabung dengan Pak Edi Wuryanto, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PD Perjuangan, dan juga Pak Hamzah selaku Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia. Selamat malam Pak Hamzah, selamat malam juga untuk Pak Edi. Saya akan langsung saja kita bahas dengan IDIS tentunya. Dalam 3 bulan terakhir, Pak Hamzah, ini kan sudah ada 4 dokter magang yang meninggal dunia. Bagaimana sebenarnya Ikatan Dokter Indonesia melihat pola ini? Sebenarnya sebelumnya sudah adakah pengawasan terkait dengan jam kerja para dokter ini? Terima kasih, selamat malam Pak Edi. Kita ketemu lagi, kita dulu pernah ketemu di Komisi 9 ya. Dan pemirsa semua, selamat malam ya. Tentu pertama kami dari Ikatan Dokter Indonesia, mulai dari pusat maupun daerah, segenap dokter Indonesia ikut berlangsungkawa dan duka yang mendalam atas meninggalnya para dokter yang melaksanakan tugas negara. Kenapa saya sebutkan tugas negara? Karena ini adalah amanat undang-undang. Ya. Ini isu serius dan duka mendalam untuk seluruh nakes Indonesia, khususnya untuk para dokter. Sebelum kita masuk ke kasus, mungkin kita harus tahu dulu bahwa program internship ini adalah proses pemantapan mutu dari profesi dokter dan dokter gigi untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan. Ya. Ini amanat. Awalnya itu karena adanya, kenapa perubahan itu terjadi, adanya internship, itu karena amanat undang-undang praktek kedokteran di tahun 2024 ya, di 2004 ya. Kemudian dilanjutkan dengan Undang-Undang Dikdok tahun 2013 yang mengharuskan internship itu dokter yang selesai koas itu harus melakukan internship. Ya. Sekarang ini ya undang-undang itu sudah tidak ada lagi ya. Sekarang berlaku Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 ya. Yang 11 undang-undang itu sudah dilikuidasi ya, Undang-Undang Kesehatan termasuk Undang-Undang Pradok ya. Sehingga itu sangat tidak rigid ya, padahal ini menyangkut nyawa manusia. Ya. Baik itu bagi pasien maupun kita nakes sebagai pelaksana. Nah, karena itu dilebur sehingga tidak rigid lagi gitu.
Oke, tapi saat ini Pak Hamzah, maaf saya potong, sistemiknya seperti apa untuk khususnya dokter-dokter magang atau internship ini? Apakah memang ada sistem yang salah atau perlu dikaji ulang sehingga tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini? Terima kasih. Sebenarnya program internship dari awal ya sampai sebelum COVID itu sangat baik karena saya terlibat internship itu di tahun 2011 ya. Nah, dengan perubahan Permenkes nomor 7 tahun 2022 ya, program internship yang semula itu untuk pemantapan ini sudah secara implisit di Permenkes nomor 7 tahun 2022 itu berubah gitu. Kalau dulu karena internship itu satu rumah sakit, itu satu puskesmas. Sekarang satu rumah sakit, dua puskesmas. Jadi arahnya secara implisit itu arahnya ke pelayanan untuk memenuhi puskesmas yang kosong. Oke, jadi artinya perubahan ini justru memberikan dampak yang dalam artian tidak begitu baik, khususnya bagi para dokter internship? Iya, secara ini ya tentu karena tiga wahana mereka tempat tinggal. Sedangkan tempat tinggal itu tidak ditanggung disediakan oleh pemerintah ya. Mereka sewa sendiri. Oke, saya akan bergeser ke Pak Edi. Pak Edi, ini sebagai fungsi pengawas pemerintah, bagaimana sebenarnya DPR khususnya Komisi 9 ini untuk menanggapi adanya rentetan meninggalnya para dokter magang ini dalam waktu yang bisa dikatakan sangat singkat, dalam waktu 3 bulan? Pertama, tentu sama ya, saya ingin mengucapkan bela sungkawa ya dan keprihatinan ya. Yang kedua tentu ini kegagalan negara, kegagalan komunitas profesi kedokteran di dalam membangun lingkungan pembelajaran klinik. Tidak menghormati prinsip-prinsip pendidikan klinik. Apapun dokter internship itu bagian dari proses pembelajaran. Dia harusnya menggunakan konsep adult learning, pembelajaran pada orang dewasa itu. Tetapi yang terjadi pada dunia pendidikan kedokteran dan proses internship ini ada relasi yang tidak seimbang antara pendidik klinik dan mahasiswa atau peserta didik atau peserta intensif. Jadi rata-rata pendidik klinik itu merasa dominan, merasa superior, merasa menakutkan, galak, dan sebagainya. Lalu peserta didik dalam posisi inferior, rentan, ketakutan. Akhirnya proses seperti ini menjadikan mereka tereksploitasi. Mereka harusnya belajar, mengintegrasikan seluruh ilmu yang dia miliki di tatanan klinik, tapi yang terjadi pada lingkungan pembelajaran mereka itu justru mereka dianggap tenaga kerja yang bisa dimanfaatkan dalam tanda kutip ya. Dimanfaatkan, lalu tenaga kerjanya bisa dianggap murah, mereka bisa diperintah dengan kemauan lingkungannya. Akhirnya budaya ini nggak hilang sampai sekarang. Yang terjadi Dr. Meta itu kan kelelahan kan. Artinya ini sudah diketahui oleh Komisi 9 DPR RI bahwa ada sistem, ada gejala senioritas negatif di dunia kedokteran khususnya bagi para dokter-dokter magang? Itu sudah 2-3 tahun terakhir ini ketika kita membahas undang-undang kesehatan, isu ini sudah muncul. Maka kita kan ingin memperbaiki regulasi negara yang terkait dengan proses pendidikan dan pembelajaran, terutama di lingkungan pembelajaran klinik. Jadi budaya senioritas junior, lalu budaya yang selama ini terjadi harus dibongkar, lalu beberapa instrumen negara kita kuati. Karena itu kolegium kedokteran yang memang kita naikkan posisinya di bawah negara, kita harapkan mampu menciptakan sistem pendidikan klinik yang baik, yang menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran pada orang dewasa. Itu yang mestinya terjadi. Kalau pembimbing kliniknya atau pendamping kliniknya atau perseptornya atau mentornya di klinik atau seniornya di klinik tahu betul bahwa Mita ini sedang proses belajar, mestinya kalau komunikasinya berjalan dengan efektif, tidak mungkin kan orang sakit, orang yang lemah, lalu dipaksa bekerja dengan jam kerja yang beban kerja yang tinggi, dengan supervisi yang lemah, kan tidak mungkin kan. Harus ada komunikasi yang egaliter dong. Karena itu penting bagi negara ini menciptakan lingkungan pembelajaran klinik dan itu diawali dari komunitas profesi kedokteran, apakah itu ID, kolegium,
atau lingkungan rumah sakit di mana di situ ada komunitas profesi dokter yang sedang mendidik. Oke. Jadi ini soal lingkungan, soal yang kompleks dan itu tidak mudah. Karena itu saya tidak ya 3 kasus kematian dan beberapa kasus yang terjadi di dunia pendidikan kedokteran, dulu di Karyadi, lalu di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Saya kira ini warning penting agar pendidikan klinik bagi dokter dan tenaga kesehatan yang lain itu perlu diperbaiki oleh negara ini. Pak Hamzah, kalau kita tahu bahwa sebenarnya program internship ini tujuannya hakikatnya adalah baik untuk meningkatkan ilmu dan juga kebiasaan para dokter-dokter muda untuk praktik langsung. Tapi di sisi lain justru ada eksploitasi tenaga kerja di dunia kedokteran ini. Apakah IDI memantau ini? Jikalaupun memantau, apakah ada tindakan yang sudah dilakukan IDI bagi rumah sakit yang terindikasi terjadi hal serupa? Terima kasih. Mungkin sebelumnya saya akan coba menjelas sedikit apa yang disampaikan Pak Edi ya. Kita tahu internship ini bukan proses pendidikan, itu satu kata kunci. Ya. Yang kedua, persoalannya itu kalau saya lihat itu ada 4 masalah. Karena saya terus terang dari tahun 2011 itu ada di provinsi. KIDI atau KIKI yang namanya sekarang itu perpanjangan tangan dari KIKI provinsi. Kenapa ini terjadi? Karena sejak tahun 2022 itu Permenkesnya berubah. Yang seperti saya sampaikan tadi. Pertama adalah KIKI-nya itu kepala dinas. Bagaimana kepala dinas bisa mengurus KIKI ini? Sedangkan program mereka tersendiri itu sangat banyak di daerah. Yang kedua, itu kepala dinas itu ada muatan politis. Mereka lebih manut kepada daerahnya. Jadi bukan permasalahan senioritas dan segala macam, Pak Edi. Itu saya ralat ya. Jadi persoalannya ada di regulasi sebenarnya. Yang dulu satu rumah sakit, satu puskesmas, yang sekarang untuk pemenuhan itu. Karena kepala dinas dituntut pelayanan di setiap puskesmas yang kosong, itu harus ada dokter. Terus kepala dinas mikirnya dari mana? Tentu dari dokter-dokter internship ini. Sehingga terjadi overload ya, beban kerja kepada dokter ini. Oke, ditahan dulu Pak Hamzah. Terpantau tidak Pak Edi atas keluhan dari tenaga medis kita di sini? Permenkes yang berubah justru merugikan bagi para tenaga medis kita. Saya akan coba evaluasi ya terkait dengan regulasi pendidikan klinik ini ya. Tetapi pada prinsipnya bahwa kita sudah membagi tugas instrumen negara ini yang terkait dengan pendidikan klinik itu konten pembelajaran klinik lebih diarahkan ke kolegium. Dialah komunitas profesi yang memiliki standar pendidikan, standar proses, standar input, standar hasil, dan bagaimana pelaksanaannya di dalam konteks pendidikan klinik. Lalu dari kolegium itu memang muncul regulasi pemerintah, tapi semua desain konsepnya itu dari komunitas profesi yang tergabung di dalam kolegium di bawah negara itu. Jadi kolegium ini sejatinya di bawah siapa sih, Pak? Dulu di bawah organisasi profesi, sekarang kan harus di bawah negara, bertanggung jawab pada presiden. Ini ad hoc negara yang memang kita percaya untuk memperbaiki sistem pendidikan kedokteran di Indonesia. Oleh karena itu, karena ini transisi, maka ke depan memang kolegium ruangnya harus cukup lebar, regulasinya benar dari kementerian. Tetapi pada implementasinya lapangan, kan semua tergantung aktor kan. Karena ini soal belajar, soal internship, maka mau tidak mau itu dikaitkan dengan hubungan antara peserta didik dan pendidik. Ini yang saya kira penting lah. Sistem itu mendukung apakah lingkungan pembelajarannya, sarananya, metodenya, ataukah mungkin juga sarana fasilitasnya dan yang lain. Jam kerjanya kemudian kita sesuaikan, maka menurut saya ini menjadi bagian penting dari evaluasi total, bukan hanya oleh pemerintah, tapi juga komunitas profesi kedokteran ke depan. Pak Hamzah, idealnya harus seperti apa perbaikan yang bisa dilakukan setidaknya agar para dokter yang bisa dikatakan tenaga medis di Indonesia itu bisa dikatakan kurang, agar kesejahteraannya lebih baik lagi dan tidak menjadi korban dari kinerja pekerjaan yang mulia ini? Terima kasih. Kita dari awal program ini
kita sudah memberikan masukan-masukan. Yang awalnya itu BHD, ya kita lihat dari BHD, dari sisi BHD dulu. Yang dulu 1.500.000, itu tuh sungguh tidak manusiawi. Kemudian kita perjuangkan menjadi 2.500.000. Kemudian waktu Prof Nila itu 3 juta sekian. Kita mengusulkan waktu itu adalah 10 juta. Tapi 3 juta itu udah berapa tahun? 15 tahun dari sekarang, ya. Itu tidak ada kenaikan. Sedangkan mereka, tenaga mereka di sana dipakai. Wah, kadang-kadang di tempat wahana tidak ada tempat indekosnya, ya, tempat rawat inapnya. Uang nggak ada lagi dari yang lain, cuma BHD itu. Berapa Pak? Jumlahnya Pak? Berapa Pak? Mohon izin. 3,1 sekarang itu dari sejak Prof Nila. Nah, mungkin Pak Edi tolong cara apa sudut pandangnya. Jangan dianggap mereka ini masih dalam pendidikan. Makanya itu kadang-kadang tidak ketemu. Persoalan di lapangan itu sebenarnya adalah persoalan Monef itu tidak dilakukan lagi. Interaksi dengan Kiki, perpanjangan tangan dari Kiki pusat, Kiki provinsi, itu boleh dikatakan sudah putus sekarang. Karena ketuanya itu kepala dinas. Contoh, pembekalan yang ada itu hanya diundang kepala Kiki. Biasanya yang diundang itu adalah ketua Kiki dan anggota Kiki. Jadi Kiki itu sudah tidak terlibat lagi. Oke. Boleh katakan tanda kutip ya, itu hanya ini. Kalau dulu kita setiap tahun ada namanya Monef. Ya. Setiap tahun itu anggarannya sudah dipangkas. Sekarang sejak tahun 2000 sejak COVID itu tidak pernah lagi Monef. Di Monef itu kita ketemu masalah-masalah yang ada di lapangan. Itu langsung kita selesaikan. Apakah itu masalah dengan dinas kesehatan, dengan pemerintah, kebijakan pemerintah, itu kita selesaikan. Tapi sekarang tidak ada lagi gitu. Bahkan di dalam pembekalan dan evaluasi itu kita tidak diundang dan itu secara daring. Jadi dokter internship ini kemana mereka mau lapor gitu? Artinya dibutuhkan audiensi dalam jangka waktu secepat mungkin agar hal ini bisa menjadi solusi bagi seluruh dokter yang bertugas, khususnya dokter internship. Terima kasih, mohon maaf karena waktu juga yang cukup membatasi dialog kita pada malam hari ini. Terima kasih Pak Edi Wuryanto, anggota Komisi 9 DPR RI, fraksi PD Perjuangan, dan juga Pak Hamzah selaku Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia sudah berbagi informasi dan perspektif malam hari ini. Terima kasih. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya akibat listrik aliran atas tersambar petir, perjalanan komuter lain di stasiun Jurang Mangu terhenti. Informasinya usai jeda. Saudara, akibat listrik aliran atas tersambar petir, perjalanan komuter lain di stasiun Jurang Mangu terhenti. Inilah video amatir yang terekam saat aliran listrik atas di perlintasan stasiun Jurang Mangu, Tangerang Selatan, Banten tersambar petir. Akibatnya penumpukan penumpang terjadi di stasiun Jurang Mangu. Tak hanya itu saudara, perjalanan komuter lain Rangkas Bitung lintas Pondok Ranji, Sudimara tidak bisa dilintasi. Katanya lagi ada gangguan LAA ya? Iya. LAA. Gangguan apa? Listrik aliran atas. Jadi dari jam 4:30 sampai sekarang sih belum selesai juga. Dari arah kemana Pak tadi? Tadi saya dari arah Palmera mau ke Serpong, berhentinya di Jurang Mangu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Imigrasi di Bandara Adi Sumarmo Boyolali, Jawa Tengah ikut memberlakukan pelayanan Mekah Route atau Fast Track untuk menangkal calon haji ilegal yang akan terbang ke Arab Saudi. Calon haji yang akan diberangkatkan harus melewati berbagai tahap screening, pemeriksaan dokumen keimigrasian untuk memperketat ruang gerak bagi calon haji ilegal. Layanan Mekah Route lebih efektif menutup celah praktik haji ilegal karena proses verifikasi dokumen dilakukan secara ketat sebelum keberangkatan. Belum lagi pemeriksaan dokumen yang berlapis mulai dari asrama haji Donohudan hingga masuk Mekah Route.
Ini semuanya diberangkatkan dari asrama haji masing-masing yang tentu ini sudah melalui proses screening yang ketat, menyiapkan mitigasi-mitigasi itu artinya lebih efektif ya Bu untuk menangkal. Persis pastinya seperti itu. Ya, ini keefektifan satu adalah soal. Sementara di Mekah, Arab Saudi, jemaah haji Indonesia mulai menggunakan bus Shalawat, layanan transportasi gratis 24 jam yang disediakan pemerintah Indonesia untuk melayani rute dari hotel ke Masjidil Haram di Mekah. Bus Shalawat akan menurunkan dan menaikkan penumpang di terminal bus Ajiat yang jadi salah satu terminal paling dekat dengan Masjidil Haram. Jadi sehingga kurang lebih 150 meter jaraknya ke pelataran jamaah Masjidil Haram. Dan kemungkinan sangat sedikit sekali untuk jamaah yang khususnya di wilayah Masfalah atau terminal Ajiat itu tersasar. Karena sangat gampang untuk dimengerti atau dikenal pergerakan dari Masjidil Haram ke terminal Ajiatnya. Demikian. Saudara, 2 remaja dari Kloter Surabaya dan Makassar jadi calon haji termuda yang akan berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Keduanya berangkat haji karena menggantikan porsi orang tuanya yang meninggal dunia. Laluna Syafa Putri, perempuan berusia 17 tahun ini menjadi calon haji termuda asal kota Surabaya setelah menggantikan porsi ibunya yang meninggal dunia pada tahun 2021 lalu. Laluna yang masih berstatus pelajar kelas 2 Madrasah Aliyah ini berangkat tanpa didampingi oleh keluarganya. Jelang keberangkatan ke Tanah Suci, anak ke-6 dari 7 bersaudara ini telah mempersiapkan kebutuhannya selama menunaikan rukun Islam kelima. Dengan dibantu kakak dan keluarganya, Laluna Syafa bersiap ke Baitullah dengan membawa 2 koper. Persiapan fisik dan mental juga telah dilakukan agar kuat serta lancar melaksanakan rangkaian ibadah haji. Sebetulnya senang tapi sedih juga karena sebenarnya kan ini porsinya bunda, jadi ya udah alhamdulillah masih bisa berangkat. Kalau persiapan saya udah belajar dari pengalamannya papa, terus juga mungkin dibimbing juga sama KBIHU-nya, sama nanti mungkin di sana juga kan orang tua di sana akan saya anggap sebagai orang tua saya sendiri gitu. Selain Laluna, Muhammad Rafli Mahfud, calon haji di embarkasi Makassar juga disebut sebagai calon haji termuda di kloternya. Remaja berusia 16 tahun ini menggantikan posisi sang ayah yang telah meninggal dunia. Rafli berangkat membawa niat tulus untuk mendoakan orang tuanya di Tanah Suci. Ia mengungkapkan keberangkatannya ini merupakan hasil dari penantian panjang sang ayah selama kurang lebih 12 tahun. Ya, doa saya mau doakan orang ayah saya yang sudah meninggal dunia, dan di rumah juga saya doakan semua sehat selalu juga. Pihak penyelenggara haji pun memastikan jemaah termasuk Rafli mendapatkan pendampingan dan pelayanan maksimal selama proses keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. Tim Liputan Kompas TV. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, kita ke informasi lain. Kami akan sajikan informasinya usai jeda. Kantor berita Iran melaporkan bahwa sebuah kapal perang AS yang bermaksud melewati Selat Hormuz diserang oleh rudal Iran. Usai jeda, kami hadirkan selengkapnya. Saudara, kantor berita Fars Iran melaporkan bahwa sebuah kapal perang Amerika Serikat yang bermaksud melewati Selat Hormuz terpaksa putar balik. Kapal perang itu ditembak setelah mencoba mengabaikan peringatan dari Angkatan Laut Iran. 2 rudal menghantam fregat Angkatan Laut AS saat berlayar melalui jalur tersebut. Iran menganggap perlintasan kapal AS itu sebagai pelanggaran keamanan lalu lintas dan pelayaran di dekat Pulau Jask.
Dari sumber yang sama, Amerika Serikat menyatakan bahwa klaim Iran terkait penyerangan ke kapal perang AS merupakan informasi yang dibuat-buat. Laporan dari kedua belah pihak belum dapat diverifikasi secara independen. Sementara itu, Saudara, Ya. serangan kepada kapal perang Amerika diduga terkait pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya yang menyatakan pihaknya akan membantu membebaskan kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz. Trump menyebut upaya pembebasan kapal tersebut dilakukan atas dasar kemanusiaan. Melalui media sosialnya, Trump mengumumkan Project Freedom atau proyek kebebasan. Melalui proyek kebebasan ini, pihak Trump akan memandu kapal keluar dari Selat Hormuz. Trump menyebut Amerika akan memulai operasi tersebut pada Senin pagi. Trump mengungkap saat ini banyak kapal yang telah lama terjebak di Selat Hormuz. Sebagian dari awak kapal tersebut mulai kekurangan makanan dan kebutuhan lainnya. Trump menegaskan jika langkah pembebasan kapal ini diganggu, Amerika akan menindak tegas. Di media sosialnya, Trump menulis, ini adalah tindakan kemanusiaan atas nama Amerika Serikat, negara-negara Timur Tengah, dan khususnya Iran. Banyak dari kapal-kapal ini kekurangan makanan dan segala sesuatu yang diperlukan. Jika proses kemanusiaan ini diganggu, maka harus ditangani dengan tegas. Saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Radi Saputro. Dan saya Cynthia Rompas. Sampai jumpa.